Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Pada video kali ini saya akan memberikan salah satu tips bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan presentation PowerPoint. Ini merupakan salah satu cara untuk membuat video pembelajaran yang saya anggap paling mudah. Sebenarnya selain ini ada banyak strategi atau mungkin ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Tetapi yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan PowerPoint. Nah, pertama-tama silakan Bapak Ibu membuka PowerPoint yang akan dijadikan sebagai video. Nanti yang akan dibuat videonya gitu ya. Nah, kemudian pastikan bahwa ukuran slide PowerPoint itu adalah 16:9. Nah, bagaimana caranya? Kalau seandainya ukuran belum sesuai, Bapak Ibu bisa menuju ke menu desain ya. Kemudian nanti di sini ada slide size. Nah, silakan Bapak Ibu pilih yang widescreen. Widescreen ini artinya adalah ukurannya 16:9. Seperti itu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu masih menggunakan ukuran standar, silakan dirubah dulu menjadi widescreen. Karena ini merupakan aturan yang harus kita gunakan ketika kita akan membuat video pembelajaran. Oke, setelah ukuran slide sudah sesuai dengan aturan, selanjutnya adalah sekarang kita bisa mulai untuk merekam. Jadi yang kita lakukan ketika kita membuat video menggunakan PPT sebenarnya adalah kita merekam suara kita dan juga bisa menampilkan wajah kita menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini harus menggunakan yang 2016 ke atas. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ketika memilih menu slideshow dan tidak ada pilihan record, artinya Bapak Ibu harus mengupgrade versi dari PowerPoint-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu membuka menu slideshow dan kemudian ada menu record, itu artinya sudah sesuai. Nah, sekarang kita mulai klik record. Nah, di sini kemudian kita pilih klik record dari awal, from beginning. Ini kita klik, maka sekarang tampilan dari PPT yang akan kita miliki itu adalah seperti ini. Nah, kita lihat satu persatu. Di sini ada tombol record. Jadi kalau kita menekan tombol ini, maka kita akan memulai rekaman, gitu ya. Nah, kemudian setelah tombol record ini ditekan, maka nanti akan ada tombol stop. Jadi tombol stop ini sekarang tidak bisa diklik karena memang kita belum memulai untuk merekam. Nah, kemudian di sini ada menu replay. Menu replay ini akan bisa diklik kalau seandainya kita sudah punya rekaman. Nah, bagaimana tandanya kalau kita sudah punya rekaman? Maka tandanya di sini. Jadi di sini ada ini 0, 0 ini artinya adalah kita memiliki rekaman sebanyak 0 detik dari total 0 detik. Jadi 0 detik yang sebelah kiri ini adalah total rekaman, waktu rekaman untuk slide ini. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah total untuk satu file PPT. Nah, kemudian di dalam rekaman ini Bapak Ibu juga bisa memilih entah itu menggunakan laser pointer, otomatis nanti laser pointer ini akan terekam, atau menggunakan pen untuk cara coret, atau di sini juga bisa menggunakan highlighter. Ini terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa ketika Bapak Ibu nanti akan merekam, maka perlu menekan tombol seperti ini. Jadi mic ini perlu kalau seperti tampilannya, artinya kita tidak bisa merekam suara kita. Tapi ini harus di-on-kan, maka tampilan seperti ini. Nah, kemudian ini yang di tengah ini adalah kamera. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menunjukkan, apakah ingin menunjukkan wajah Bapak Ibu di slide ini, maka ini hanya perlu diklik saja. Maka nanti di sini akan muncul wajah kita seperti ini. Nah, tetapi kalau kita tidak ingin memunculkan, maka klik lagi, maka nanti akan hilang. Coba kalau sampai kita munculkan, nah posisi ini bisa kita sesuaikan. Itu misalnya kita ini dimatikan, ini preview. Posisinya kita tinggal geser saja. Seharusnya ini nanti Bapak Ibu bisa memilih. Tapi memang saya default itu hanya bisa muncul di paling bawah ini. Itu jadi Bapak Ibu nanti silakan memilih apakah ingin menyalakan kameranya atau tidak.
Tapi kalau seandainya tidak juga tidak masalah. Ini kita matikan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memulai untuk rekaman? Bapak Ibu perlu ingat bahwa kita merekam itu adalah slide per slide. Jadi Bapak Ibu harus punya narasi, harus punya penjelasan untuk setiap slide. Oke, mungkin saya akan mencontohkan misalnya slide yang pertama. Saya klik record, kemudian ini ada hitungan mundur, kemudian mulai. Pada video kali ini, saya akan membagi tips bagaimana membuat video ajar. Ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nah, setelah Bapak Ibu sudah merekam, misalnya Bapak Ibu menjelaskan setiap slide, entah itu menggunakan pointer seperti ini, entah itu menggunakan pen atau mungkin menggunakan highlighter, silakan Bapak Ibu jelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan slide ini, Bapak Ibu bisa melakukan stop. Nah, nanti ini akan di stop. Nah, di sini akan ketahuan bahwa untuk slide ini, ya, untuk slide ini total waktunya itu adalah 31 detik. Sedangkan untuk total PPT itu adalah 31 detik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjelaskan slide-nya ini, nah Bapak Ibu merasa bahwa oh slide ini sepertinya penjelasannya seperti apa sih gitu. Bapak Ibu bisa mengklik replay. Nanti dari replay ini akan terdengar hasil rekamannya. Jadi ketika ini diklik, nanti akan terdengar hasil rekamannya. Pada video kali ini saya kalau sudah selesai baru di stop. Seperti itu Bapak Ibu di stop. Nah, kalau sudah yakin dengan penjelasan di slide ini, Bapak Ibu bisa menuju ke slide berikutnya. Dijelaskan, direkam, kemudian menuju slide berikutnya. Begitu seterusnya sampai Bapak Ibu selesai untuk merekam setiap slide yang ada pada file PPT. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ingin merekam setiap slide atau ingin langsung merekam slide, langsung pindah, dan begitu seterusnya. Otomatis nanti akan terlihat ada berapa banyak waktunya. Misalnya gini, misalnya di sini di slide yang kedua saya akan menjelaskan tentang ini. Kerangka video ajar pada umumnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah identitas video dan atau dosen. Yang kedua itu adalah tayangan pembuka. Yang ketiga itu adalah pengantar. Keempat isi video. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya merekam untuk slide ini. Kalau kita perhatikan, slide ini totalnya itu 18 detik. Sedangkan total keseluruhan adalah 49 detik. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa melihat seberapa banyak, seberapa lama rekaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tentunya nanti perlu ada batasan yaitu maksimal 5 menit. Karena memang video ajar yang baik itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu lama, biasanya yang paling umum itu adalah 5 menit. 5 menit itu sudah cukup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini silakan Bapak Ibu teruskan sampai akhir, itu ya, sampai akhir Bapak Ibu teruskan sampai semua slide disampaikan. Setelah semua slide disampaikan, Bapak Ibu bisa stop. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bagaimana kalau seandainya ada sebuah slide yang dirasa ini perlu diganti? Nah, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol ini, tombol klik ini, ya. Maka ini artinya nanti ada pilihan kita akan menghapus rekaman di semua slide atau kita akan menghapus rekaman di slide ini saja. Jadi kalau misalnya saya membuka slide nomor 2 gitu, kemudian saya klik ini, maka nanti akan muncul 2 menu, yaitu kita menghapus rekaman di slide ini saja atau menghapus rekaman di semua slide. Seperti itu. Artinya ini tergantung bagaimana Bapak Ibu merekamnya seperti itu. Nah, setelah dirasa yakin Bapak Ibu sudah merekam semuanya dari awal sampai akhir slide. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa stop. Jangan lupa selalu untuk ditekan tombol stop untuk setiap slide atau mungkin langsung sekaligus semuanya, tidak masalah. Nah, sekarang Bapak Ibu hanya perlu close dari recording. Nah, kemudian otomatis data-data recording itu akan tersimpan. Biasanya simbolnya seperti ini. Artinya di sini ada semacam audio rekaman. Nah, selanjutnya setelah setiap slide itu direkam, Bapak Ibu bisa mengekspor file PPT ini menjadi sebuah video dengan cara
klik file. Nah, kemudian setelah klik file, klik export, menu export. Nah, kemudian create a video. Nah, kemudian pilih ini adalah resolusi dari videonya. Nah, saya sangat menyarankan bahwa kalau Bapak Ibu ingin mengupload video ini ke YouTube atau mungkin untuk diakses oleh mahasiswa yang memiliki akses internet terbatas, sebaiknya pilih yang standar saja. Ini merupakan ukuran yang paling kecil yang memiliki nanti ukuran file juga paling kecil. Pilih standar. Nah, setelah pilih standar, kemudian jangan lupa ini biarkan saja, ini juga biarkan saja. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik video. Ya, klik video, kemudian di sini misalnya saya menyimpannya di video ya. Saya coba simpan di video. Nah, ini dengan nama strategi pembuatan video ajar.mp4, kemudian tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan, ini adalah prosesnya berapa lama. Ini adalah prosesnya. Kita perlu menunggu sampai ini selesai. Kalau ini belum selesai, Bapak Ibu, yang ini belum selesai, mohon Bapak Ibu tidak menutup PPT-nya. Soalnya kalau menutup PPT-nya, nanti exporting video ini tidak akan bisa selesai. Nah, kita tunggu. Mungkin sekitar ini sudah separuh. Ini yang paling bawah, Bapak Ibu, progress bar yang paling bawah, separuh. Kemudian, nah selanjutnya, oke, nah ini hampir selesai. Nah, sekarang sudah selesai. Nah, ini sudah selesai, artinya Bapak Ibu sudah selesai membuat video ajar dari PPT. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita buka, ini adalah videonya. Ini adalah video yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, ini sudah dalam bentuk MP4 video seperti itu. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan PPT. Semoga bisa langsung praktek supaya Bapak Ibu bisa segera membuat video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.